(1922) Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cepi Faridikmat kembali menemani Anda dalam program Liputan Khusus. Hari ini Siliwangi TV 1922 melalui tim redaksi telah menyiapkan rangkaian berita-berita terbaru dan teraktual yang sudah kami siapkan dan kami rangkum. Pernyataan Pak Prabowo terhadap kecenderungan beberapa pihak, termasuk juga dari Pak Prabowo, untuk menumpuk kekuatan dari berbagai macam kalangan ke dalam kekuasaan. Jadi kalau semua diajak ke dalam kekuasaan, itu kan sedikit banyak potensi munculnya atau tertariknya orang-orang toksik itu menjadi besar. Yang penting buat PKB hari ini adalah mengakhiri proses kompetisi Pilpres dan menitipkan agenda-agenda kepada Presiden terpilih supaya agenda perubahan itu terlaksana. Pertemuan dengan Prabowo-nya bagaimana, Pak? Ya bagus, menerima masukan-masukan kita untuk menjadi agenda nasional. Ya toksit pasti bukan hanya harapan Pak Luhut, siapapun ingin kepemimpinan kabinet yang baik ya. Sahabat Siliwangi 1922, Presiden terpilih di dalam Pilpres tahun 2024, Prabowo Subianto, saat ini merangkul berbagai partai politik yang masuk di dalam koalisi pemerintahnya setelah dirinya ditetapkan sebagai presiden terpilih pada hari Rabu tanggal 24 April tahun 2024. Prabowo ini akan membentuk koalisi gemuk di dalam mengawal pemerintahannya ke depan. Koalisi gemuk itu akan beranggotakan daripada koalisi Indonesia Maju dan juga sejumlah partai politik pendukung calon presiden rivalnya Prabowo di dalam pemilihan presiden tahun 2024. Nah, sahabat Siliwangi 1922, kita mencoba bagaimana berbagai tanggapan kita terkait soal koalisi Prabowo ke depan yang bakal menjadi koalisi gemuk. Nah, kira-kira apa yang menjadi landasan bentuk koalisi gemuk dan juga yang harus kita simak bagaimana koalisi gemuk ini menurut kacamata kita tentang akibat ke depannya. Nah, oleh karena itu saya akan mencoba bagaimana tentunya kalau misalkan koalisi gemuk ini betul-betul diterapkan oleh pemerintahan Prabowo. Nah, yang pertama tentunya di sini pemenang kontestasi Pilpres tahun 2024 ini ya ingin mempermulus pemerintahannya mendatang, agar dalam penyelenggaraan pemerintah yang dipimpin ini tidak ada ganjalan dari partai politik yang juga memenangkan di dalam pemilu legislatif. Nah, ini yang pertama ya yang perlu kita garis bawahi. Dan yang kedua ya, Prabowo Gibran ini membutuhkan tambahan koalisi jika ingin mendominasi sebuah parlemen. Nah, sebab di sini Prabowo pasti akan kesulitan dalam rangka merealisasikan janji politiknya ketika tidak memiliki dukungan yang kuat di parlemen. Nah, yang ketiga, koalisi partai politik pendukung pemerintah yang gemuk ini akan berdampak buruk terhadap berjalannya demokrasi. Nah, sebab mekanisme pengawasan dan juga kontrol daripada DPR terhadap eksekutif ini tentunya akan berkurang. Sosial kontrolnya ya.
Nah, sahabat Siliwangi 1922, jika semua partai politik dirangkul oleh pemerintahan Prabowo ke depan, pemerintah dapat leluasa menjalankan agendanya atau bisa jadi menjadi otoriter dengan menggunakan kedok demokrasi. Nah, partai politik di parlemen ini seolah hanya menjadi perpanjangan tangan daripada eksekutif. Yang lebih bahaya, sahabat Siliwangi 1922, ya, ini bagaimana peran daripada lembaga legislatif, ya, bahwa ini akan menjadikan sebuah ancaman. Eksekutif ini hanya bisa mengutamakan kepentingan pribadi ataupun golongannya ataupun kelompoknya. Ini akan menjadi ancaman dan berbahaya. Maka keberadaan oposisi ini diperlukan. Kenapa? Sebagai kekuatan penyeimbang, sekaligus sebagai kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintah. Nah, sahabat Siliwangi 1922, di sini publik berharap partai politik yang kalah di dalam Pilpres tahun 2024 ini seyogianya bisa menjadi oposisi. Nah, hal ini harapannya tidak muluk-muluk, ya, hanya untuk memperkuat iklim demokrasi yang lebih baik dan juga menjaga check and balance seperti salah satu partai yang akan konsisten menjadi oposisi. Nah, kita lihat bagaimana yang dimiliki pengalaman panjang sebagai oposisi oleh partai PDIP. PDIP sendiri ini telah menegaskan bahwa pendukungnya sampai ke akar rumput ini ingin tetap berada di jalur di luar jalur pemerintahan. Nah, hal ini disampaikan sebuah konsisten daripada partai politik, ya. Ini menjadi sinyal bahwa PDIP akan siap berada di luar kekuasaan pemerintah itu sendiri. Nah, sahabat Siliwangi 1922, bagaimana dengan partai politik lainnya? Kita tunggu bagaimana finalnya nanti, apalagi partai politik yang bukan mengusung 02 atau Prabowo Gibran. Kalau kita mau membangun bangsa ini dan baik, berhentilah kemudian untuk membangun narasi akan rusuh. Berhentilah membangun narasi kita harus berangkulan. Kenapa? Itu kan sikap seolah-olah kita bermusuhan. Untuk mencari keadilan bagi mereka yang merasa tidak diadilkan, harus tetap dibuka ruangnya oleh negara. Tanpa kemudian disimpulkan, wah lu gak terima. Ini bukan soal terima tidak terima. Baik. Kami melihat ada potensi ketidakadilan yang terjadi dan kita akan terus berjuang secara konstitusional, secara hukum, dan tidak melibatkan rakyat untuk ngamuk-ngamuk di sana. Ke depan tidak ada lagi gesekan-gesekan. Bahkan kalau perlu kita nggak butuh oposisi kok. Ya, kita butuh gotong royong, kita butuh demokrasi gotong royong. Nggak dibutuhkan lagi oposisi. Bersatu itu bukan berarti check and balance tidak hidup. Kita bisa musyawarahkan dalam sistem demokrasi kita sendiri. Gotong royong itu tidak harus diterjemahkan bahwa bergotong royong semua di dalam pemerintahan. Ya, bisa saja kita sama-sama bergotong royong membangun negara Republik Indonesia ini, baik berada maupun di dalam berada di luar maupun di dalam pemerintahan. Aneh kalau di negara demokrasi tidak oposisi. Waktu itu memang 2014-2019 PKS kalah. Maka kami secara sadar untuk berada di luar pemerintahan. Yang kedua, ini yang paling penting adalah kami ingin memberikan pembelajaran politik bagi rakyat Indonesia. Dalam kompetisi selalu ada kalah dan menang. Dan ketika kita kalah, maka sudah sewajarnya pilihan untuk menjadi oposisi itu dilakukan. Dan yang ketiga, yang tak kalah penting adalah kami ingin mengawal aspirasi. Kalau kita menggunakan teorinya Arin Liphart misalnya atau Scott Mainwaring, memang kalau kita melihat kecenderungan secara umum, koalisinya Bang Habib per hari ini itu belum sampai 50% plus 1. Terutama kekuatan politiknya di parlemen. Kalau dihitung rata-rata, 4 partai itu hanya sekitar 41%. Oleh karena itu, tentu kubu pemenang nanti, yaitu Gerindra dan 3 partai yang lain,
tak nyaman kalau kemudian semua kebijakan politiknya itu akan mendapatkan resistensi dan perlawanan politik dari koalisi 1 dan 3. Ya saya kira memang bisa dipastikan check and balances itu runtuh lah ya. Kalau tidak mau disebut runtuh ya ambruk total sebenarnya. Karena sebenarnya dalam sistem presidensial sekalipun, ya tentu keseimbangan-keseimbangan yang dimunculkan dari partai politik, terutama non-koalisional pemenang itu dibutuhkan. Gitu ya. Itu artinya apa? Ini tentu untuk menghindari eksekutif heavy di mana kekuasaan eksekutif itu cukup luar biasa, sehingga kebijakan-kebijakan politik yang selama ini tidak berpihak kepada rakyat, itu ada yang kemudian menyampaikan protes, aspirasi. Karena kalau itu tidak muncul, maka kawan-kawan mahasiswa seperti inilah yang akan luber ke jalanan, melakukan resistensi dan perlawanan di luar ekstra parlemen. Dari sisi penyampai pesan, messengernya, yaitu Luhut Panjaitan, yang konon jaraknya 0 kilometer ya, dari Presiden Jokowi dan merupakan mantan komandan Prabowo waktu di Kopassus. Jadi ketika Pak Luhut menyampaikan pernyataan tersebut, dari sisi messenger, itu jelas punya makna politik yang dalam. Nah yang kedua itu dari sisi message-nya, dari sisi pesannya. Nah pesannya ini berkaitan dengan, atau kalau dilihat dari sisi timing ya, masa-masa di mana Presiden-elect, yaitu Pak Prabowo sedang menyiapkan skuad kabinetnya, termasuk postur koalisi yang mau dibangun. Jadi pernyataan Pak Luhut mengenai jangan ajak orang-orang toksik ke dalam pemerintahanmu, ke pemerintahan Pak Prabowo, itu jelas bukan hanya dimaknai secara normatif, tapi juga punya makna politik. Yaitu hati-hati Pak Prabowo jangan mengajak orang-orang yang punya potensi meracuni pemerintahan Pak Prabowo ke depan, termasuk ya punya potensi untuk justru merugikan kepentingan Pak Prabowo dan bangsa. Demikian sahabat Siliwangi 1922, bagaimana pengamatan soal koalisi Prabowo yang akan gemuk dan bagaimana sebab dan akibatnya dan juga bagaimana tentang akibat kedepannya. Saya Cepi Paridikmat, Siliwangi TV 1922. Sekian, sampai jumpa. Sahabat Siliwangi 1922, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam liputan khusus hari ini. Saya Cepi Paridikmat mewakili tim redaksi dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus Siliwangi TV 1922 dan sampai jumpa. Siliwangi Jiwa Raga. 1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.